mengaturkan diri melawan penjajah kita untuk bersama-sama punya tujuan yang lebih besar. Nah, ini kadang-kadang dalam perjalanan waktu karena alasan yang bermacam-macam, mungkin seringkali kita melupakan itu. Kalau saya ini usia udah 63 tahun, jadi pada saat saya SD, SMP, SMA, betapa saya merasakan tidak adanya rasa pembeda kita dari satu suku dengan suku yang lain, agama satu dengan agama yang lain, tidak pernah merasakan perbedaan itu. Kita duduk sebangku, nggak kerasa gitu, nggak pernah bercandanya ya sama, keluar main bersama-sama. Pada saat ada pelajaran agama dan dipisahkan ruangan, kita juga nggak ngerasa ada yang aneh gitu ya, yang muslim ya masuk ke ruangan muslim, yang Nasrani masuk ke ruangan Nasrani, setelah itu bersatu kembali. Kita nggak ada lebaran juga yang Nasrani ikut merayakan, Natal tahun baru sebaliknya juga demikian. Nah, ini yang yang mungkin banyak dari kita merindukan kondisi seperti itu lagi. Nah, kalau tadi saya sempat katakan kepada Mbak Ade Nirmala, sebenarnya yang banyak menyuarakan agak sumbang selama ini itu segelintir kok. Mayoritasnya ya kayak kita yang ada di sini semuanya. Tidak merasakan perbedaan, ya, kita merasa satu bangsa. Kalau saudara kita sakit, kita juga merasakan dicubit gitu. Jadi tidak ada pembeda, tetapi memang ada terkadang karena tujuan, terutama tujuan politik yang berbeda, kadang-kadang isu-isu ini kemudian dibesar-besarkan. Nah, saya mengapresiasi sekali lagi bagi kita-kita yang mayoritas ini, jangan lagi berdiam diri. Kita harus bersuara, kita harus terus menunjukkan kebersamaan kita. Keragaman itu niscaya, kalau enggak Tuhan gampang sekali kok mau menyeragamkan makhluknya, itu mudah sekali, tapi bukan itu. Justru Tuhan ingin melihat bagaimana dari perbedaan itu kasih karunia Tuhan itu diturunkan kepada manusia dengan perbedaan. Kita satu keluarga aja mana ada yang sifatnya sama, pasti beda-beda. Tetapi kita harus saling tenggang rasa kepada adik kita sendiri, kakak kita sendiri aja kan kita juga harus tenggang rasa. Tidak selalu punya kemauan atau sifat yang sama. Nah, ini yang Tuhan inginkan sebenarnya gitu. Bisakah kita mencintai orang yang tidak sama dengan kita, bahkan musuh kita? Bisakah kita mendoakan mereka? Nah, ini justru perbedaan inilah yang Tuhan ciptakan, dan kita jangan persalahkan dan pertentangkan. Ini yang kita harus rajut menjadi satu. Jadi saya apresiasi sekali ide daripada terciptanya acara pada sore hari ini, malam hari ini, karena ini merupakan titik awal untuk menitik tularkan kepada teman-teman, tetangga, saudara untuk melakukan hal yang sama. Seperti halnya kemarin ini, mungkin kita masih ingat perayaan G20 di mana Presiden Indonesia sebagai presidensi G20. Ada resolusi ya yang diedarkan, dan itu Ibu Menlu sendiri cerita ke saya itu sampai detik terakhir itu hampir nggak jadi, hampir nggak ada titik terang. Karena apa? Karena begitu banyak pandangan, 20 negara besarnya juga banyak, ya kan? Dan Indonesia memainkan peran bagaimana menjadi penyeimbang agar negara-negara maju juga tidak hanya mementingkan kepentingan negaranya sendiri, tetapi juga memikirkan negara-negara lain yang less fortunate atau kurang beruntung, ya.
Misalnya apa? Vaksin. Mereka udah rebutan vaksin dari awal, udah ada yang 4 kali, 5 kali. Tapi negara-negara yang kecil ada yang sekalipun belum. Ya, keduanya pun masih sangat sedikit. Nah, ini yang kemarin itu menjadi isu yang diusung Indonesia sebagai presiden G20 untuk sekarang membentuk sebuah badan yang memikirkan juga negara-negara kecil itu mendapatkan jatah, ya, dan negara-negara maju termasuk Indonesia nyumbang. Ya, ini kan berbagi itu adalah bagian dari sifat Tuhan yang harus dibawa bagi manusia di bumi ini gitu ya, berbagi. Jadi gimana caranya semampu masing-masing negara nyumbang deh supaya bisa membantu negara-negara miskin, itu antara lain. Kemudian tentu cita-citanya Indonesia kemarin tinggi sekali nih, ingin mendamaikan Rusia dengan Ukraina gitu ya, tapi sampai dengan kemarin detik terakhir bubar kan belum berhasil. Tetapi resolusi itu salah satunya mencantumkan bahwa semua negara G20 bersepakat untuk mendorong perdamaian di dunia. Jadi ini bahkan Amerika sendiri yang mungkin agak gosok-gosok atau mungkin ada kepentingan jualan senjata dan sebagainya, itu ikut tanda tangan. Artinya apa? Ini kan menjembatani perbedaan. Itu yang yang diinginkan Tuhan di dunia ini sebenarnya adalah itu, dan Indonesia sudah memainkan peran dengan demikian baik. Saya rasa kita pun juga dalam skop sekecil apapun ya harus melakukan peran yang sama untuk menciptakan kesejahteraan, perdamaian, kerukunan dan lain sebagainya, sehingga negara Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya bisa menjadi tempat yang lebih baik bagi semua umat manusia. Saya rasa demikian. Bagi yang merayakan, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Terima kasih.